Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya damai sejahtera yang berasal dari Allah menopang kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari di pagi hari ini kita kembali ingin mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan percayakan, karena kami yakin tangan kasih setia Tuhan akan menjaga dan memelihara kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, dan ajar kami melalui perenungan firman Tuhan ini untuk semakin yakin, semakin teguh, dan semakin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi ini saya teringat akan seorang bernama Jan Valjean. Seorang residivis mantan tahanan dan mengalami banyak kesulitan karena statusnya sebagai mantan tahanan. Sedihnya mengantarkan ia untuk tidur di depan gereja, dan malam itu sang pastor yang baru pulang melihat Jan Valjean tertidur di depan gereja. Sang pastor memaksanya untuk masuk, menjamunya dengan makanan dan memberikan tempat tidur yang layak. Tetapi kisah itu berbalas duka, Bapak Ibu. Betapa terkejutnya pastor kala pagi hari itu ia diganggu dengan ketukan pintu yang tak beraturan. Ia buka dan melihat beberapa polisi telah menangkap Jan Valjean yang telah membawa lari semua perak yang ada di kamarnya, yang ada di gerejanya, dan dengan mengatasnamakan sang pastor yang memberikannya. Sang pastor itu hanya melihat dan berkata, "Betul Pak Polisi, saya yang memberikannya." Ia kemudian menatap Jan Valjean dan berkata, "Temanku, rasanya kamu terburu-buru meninggalkannya dan terlupakan yang ini kan? Perhatikan saudaraku, pakai perak ini untuk menjadi orang yang lebih baik, seraya memberikan tempat lilin yang baik dan bagus itu." Kisah itu Bapak Ibu bisa tonton kelanjutannya dalam sebuah film berjudul Les Miserables. Bagaimana Jan Valjean mendapatkan kesempatan yang kedua. Oh, indah bukan kisah itu? Ada rasa percaya dari seorang yang layak kepada yang tidak layak. Tapi saya rasa kisah itu terinspirasi dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita pagi ini merenungkan 1 Timotius 1 ayat ke-16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai seorang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Lebih dari kisah fiktif yang tadi barusan kita dengar, yaitu Jan Valjean, firman Tuhan menceritakan seorang rasul bernama Paulus yang sedang mengungkit-ungkit masa lalunya yang pahit. Alih-alih untuk dikasihi, ia ceritakan itu kepada Timotius, ia ceritakan kepada jemaat Tuhan untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak lebih besar dari siapa yang ia layani. Ia sadar sepenuhnya bahwa Tuhanlah yang melayakkan dirinya, bahkan mampu melayakkan siapapun untuk menjadi saksinya. Perhatikan bagaimana ia gambarkan Yesus Kristus sebagai seorang yang sabar, sebagai seorang yang panjang, bahkan lebar hatinya untuk menantikan kembali orang yang berdosa. Seorang yang sabar dalam mengajar, perhatikan ia gak membentak. Sebagai seorang yang sabar dalam menuntun langkahnya. Oh, indah bukan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Tak heran dampak kesabaran Yesus Kristus membawa hidupnya dalam kerinduan untuk bersaksi. Kerinduan untuk menjadi contoh yang nyata bahwa kesempatan kedua itu terjadi dalam setiap mereka yang mengasihi Tuhan. Oh, indah bukan? Hidupnya menjadi harapan bahwa Kristus akan terus berkarya bagi orang-orang yang mengasihinya. Masih ada kesempatan kedua, masih ada harapan.
Itu berita yang Paulus katakan kepada kita yang hari ini merasa hidup sedang kacau, hidup gak ada masa depan, hidup yang sedang berantakan. Masih ada harapan. Selama kita percaya Yesus Allah yang kita sembah gak hanya menanti di surga, melainkan bekerja, berkarya, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kecukupan, mendatangkan sukacita bagi mereka yang mengasihinya. Hanya saja adakah kita yang mendengar, yang percaya, mau tinggal di dalamnya? Maukah kita meyakini bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita? Jadi, adakah ketakutan karena masa lalu yang buruk itu terus menghantui? Adakah masa depan tidak ada harapan? Mari pagi hari datang kepadanya. Serahkan masa lalu, serahkan masa depan, serahkan hidup kita. Tinggal di dalamnya. Kerjakan apa yang menjadi perintahnya. Dan temukan bahwa Allah yang kau sembah, Yesus Kristus, tinggal dan beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang tahu setiap pergumulan yang hari ini kami jalani. Tuhan tahu bagaimana kegagalan-kegagalan itu menghantui kehidupan kami. Tapi ajar kami Tuhan, bukan untuk percaya akan masa lalu yang buruk, percaya akan masa depan yang berantakan, tapi percaya bahwa ada Allah yang beserta, menguatkan, meneguhkan, yang sabar itu dalam mengajar kehidupan kami. Berikan kami kepekaan, berikan kami kesediaan, berikan kami ketaatan untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Topang kami ya Tuhan untuk mengerjakan sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan ini